PLN komitmen tambah 19 PLU lagi di IKN sampai akhir 2024. Persero, Darmawan Prasojo pun mendukung target Jokowi di IKN Nusantara tersebut. Ia mengatakan, PLN mendukung keseriusan pemerintah untuk membangun IKN Nusantara dengan konsep kota hutan atau forest city yang pintar, hijau, indah, dan ramah lingkungan. Seluruh mobilitas di IKN, kata dia akan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan berbasis listrik. Komitmen PLN menghadirkan listrik yang tidak hanya andal untuk ibu kota baru, tetapi juga bersih sejalan dengan target Net Zero Emissions 2060 dalam rangka memanfaatkan potensi energi bersih di Indonesia demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, ungkapnya. PLN berencana membangun sekurangnya 19 tambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPLU, di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN pada 2024. PLN juga memastikan SPLU tersedia di kota-kota penyangga IKN, seperti di Balikpapan dan Samarinda. Saat ini, telah terdapat 9 SPLU tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumlah tersebut akan bertambah 31 unit pada 2024. Negara Asia Tenggara terus mengembangkan industri kendaraan listriknya. Dengan begitu, pesaing Indonesia untuk bisa menguasai pasar kendaraan roda 4 dan roda 2 ramah lingkungan tersebut, akan semakin banyak, termasuk Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam. Dijelaskan Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi M. Firdausi Manti, Indonesia tak boleh terlambat untuk terus menarik investor luar negeri untuk bisa menanamkan modalnya di tanah air. Negara tetangga juga sama-sama nih, sangat agresif untuk mengundang principal investor untuk membangun pabrik kendaraan listrik di negaranya masing-masing. Karena mereka juga melihat ke depannya tren dunia otomotif seperti itu. Nah, kita juga tidak boleh terlambat mengantisipasi hal ini, uanya dalam agenda dekarbonisasi sektor transportasi melalui adopsi KBLBB, Jumat, 17 November 2023. Jika negara tetangga Indonesia lebih dulu memproduksi kendaraan listrik, khawatirnya itu akan menjamur di Indonesia. Alhasil, Indonesia hanya menjadi pasar konsumen. Lebih lagi, ada perjanjian dagang antara negara-negara ASEAN yang memungkinkan biaya 0%. Maka, dia menyebut, Indonesia harus mengambil langkah lebih cepat untuk mengundang investor merealisasikan investasinya membangun pabrik kendaraan listrik. Karena kalau tidak, kedepannya dikhawatirkan, karena di kita kan ada free trade agreement ya, antara ASEAN itu nol. Kalau banyakkan pabriknya yang kendaraan ICE, kendaraan BBM, kita terlalu banyak, kita terlambat untuk membangun industri kendaraan listrik, bisa-bisa nanti kita dipenuhi pasar impor dari Thailand karena biaya masuknya juga nol, paparnya. Basuki klaim proyek infrastruktur dasar sukses pikat investor ke IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengklaim pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan pemerintah di Ibu Kota baru menjadi daya tarik investor swasta di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN. Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar membuat para investor yakin untuk ikut membangun Ibu Kota baru itu. Pembangunan infrastruktur di IKN telah memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta, antara lain pembangunan rumah sakit, hotel, kantor komersil dan retail, serta pusat pengembangan olahraga, kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin 20 November. Berdasarkan laporan otoritas IKN, kata Basuki, besaran investasi swasta yang masuk dari September hingga Desember 2023 adalah 45 triliun rupiah. Ia pun mengatakan investasi itu sudah diwujudkan dengan groundbreaking sejumlah proyek. Jadi sejak Oktober-November Presiden melakukan groundbreaking untuk investasi swasta dan 3 rumah sakit, hotel, kantor komersil, dan retail, ucap Basuki.
Ia menambahkan di awal 2024, Presiden Jokowi pun bakal melakukan groundbreaking sejumlah proyek swasta lagi di IKN. Namun, Basuki belum bisa merinci groundbreaking pembangunan apa kelak. Terpisah, Jokowi berkata investasi di IKN didominasi pengusaha dalam negeri. Menurutnya, nilai investasi di ibu kota baru terus bertambah setiap bulan. Ini memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Kemudian nanti Desember totalnya jadi 45 triliun rupiah. Saya kira kecepatannya cepat sekali, kata Jokowi di IKN, Rabu 1 November. Ia mengungkapkan proyek-proyek dengan nilai total 23 triliun rupiah sudah dimulai September 2023. Lalu proyek senilai 12 triliun OIKN dan 4 perusahaan ITAS berkolaborasi bangun kota cerdas di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, bersama dengan 4 perusahaan teknologi informasi, IT, Amerika Serikat, AS, berkolaborasi mewujudkan pembangunan kota di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ini menunjukkan ketertarikan dan kepercayaan dunia internasional dalam pembangunan IKN sebagai kota modern yang cerdas, berkelanjutan, berketahanan, hijau, dan inklusif, kata Kepala OIKN Bambang Susantono, di Jakarta, Minggu. Bambang mengatakan, OIKN berhasil melahirkan total 5 kesepakatan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding, MOU, dengan 4 perusahaan teknologi dan institusi pendidikan. 4 perusahaan teknologi ternama dari Amerika Serikat yang menandatangani MOU dengan OIKN tersebut adalah Cisco, Autodesk, Microsoft, dan Environmental Systems Research Institute, ESRI. Keempat penandatanganan MOU tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi perusahaan global dalam pembangunan kota cerdas di IKN. Cisco berpartisipasi dalam instalasi perangkat kota cerdas, seperti pengembangan jaringan teknologi sensor dan Internet of Things, IoT, bagi pengumpulan, pengiriman dan pemanfaatan data dan informasi di lapangan. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi jaringan konektivitas ini bermanfaat bagi berbagai solusi teknologi cerdas, seperti pengelolaan air dan energi, manajemen transportasi, bangunan pintar, dan pengelolaan kota. Perusahaan teknologi AS berikutnya yakni Autodesk berpartisipasi dalam membantu OIKN dalam merancang kota yang layak huni dan dicintai. Teknologi Autodesk membantu peningkatan kinerja perencanaan kota melalui visualisasi, optimasi, dan simulasi perencanaan gedung, ruang publik, dan infrastruktur yang meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan proyek pembangunan. Selanjutnya ESRI berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi analitik berbasis spasial. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk pemetaan, pemantauan, penginderaan jauh, dan pengelolaan data spasial. Melalui teknologi informasi geospasial tersebut, dapat membantu OIKN dalam perencanaan tata ruang dan pertanahan IKN. Hal ini membantu OIKN dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kota. Pemanfaatan data dan informasi geospasial dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan, satwa liar, dan biodiversitas, memitigasi risiko bencana, dan lain sebagainya. Sedangkan Microsoft berpartisipasi dalam proses transformasi digital di IKN. Dengan percepatan transformasi digital, maka peningkatan produktivitas dan daya saing dapat dicapai melalui penyediaan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Microsoft berpartisipasi dalam proses transformasi digital IKN melalui pengembangan solusi kota cerdas dalam berbagai aspek pengelolaan kota, pengembangan infrastruktur digital pusat data dan cloud computing yang aman dan berketahanan, serta peningkatan inisiatif pendidikan literasi digital dan keterampilan komputer bagi masyarakat. OIKN juga menjalin kolaborasi dengan Universitas Stanford Doerr School of Sustainability untuk pusat riset dan penelitian serta inovasi di IKN dan ke depan adalah penjajakan dibangunnya kampus Stanford di IKN.